Sahu, desa kecil yang telah beliau harumkan namanya di luar. Masa kecil beliau dihabiskan di desa Sahu sambil mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar di SD Negeri Sahu pada tahun 1983 dan menyelesaikan jenjang pendidikan SD-nya di SD Negeri 1 Wahatomia. Kemudian dilanjutkan lagi jenjang pendidikan SMP pada SMP Negeri 2 Tomia pada tahun 1989 dan pada tahun 1992 beliau menyelesaikan jenjang pendidikan SMA di SMA Negeri Tomia. Setelah mengenyam pendidikan SMA di Pulau Tomia, almarhum sempat kuliah menimba ilmu pendidikan sarjana di Universitas Sulawesi Tenggara. Namun karena persoalan biaya, beliau akhirnya berhenti sebelum wisuda dan kembali ke desa Sahu pada tahun 1997-1999. Sebagai anak muda kampung dan peduli terhadap pendidikan generasi muda, maka beliau ikut serta secara sukarela mengabdikan diri sebagai tenaga guru honorer pada SMP LKMD Sahu kala itu yang sekarang menjadi SMP Negeri 2 Kaliam Utara. Di tahun 1997 ini juga beliau melangsungkan pernikahan dengan Ibu Jumliati Majid, dan dari pernikahan ini beliau dikaruniai 2 orang putri dan 1 orang putra. Pada tahun 2000 beliau mengikuti seleksi CPNSD di Kota Ternate dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan ditempatkan sebagai staf pada SMP Negeri 6 Kota Ternate. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan lagi pendidikan beliau di tingkat perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana di Universitas Hairun Ternate tepatnya pada tahun 2005. Setelah lulus sebagai sarjana, karir pengabdian beliau dilanjutkan di Kabupaten Halmahera Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, menjadi birokrat di sana. Dan pada tahun 2015 beliau berpindah tugas dan mengabdikan diri sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sampai saat ini. Kabar duka itu datang pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 kemarin. Ternyata almarhum ikut serta dalam pelayaran speedboat yang mengalami kecelakaan naas di Pelabuhan Bobong, yakni terbakarnya speedboat yang beliau tumpangi hingga menyebabkan nyawa beliau tidak tertolong. Oleh pihak rumah sakit daerah Bobong, almarhum terkonfirmasi sebagai salah satu dari 6 korban meninggal dunia terbakarnya speed yang ditumpangi. Padahal 1 hari sebelum kejadian tersebut, almarhum baru saja meninggalkan kampung ini untuk menuju Sanana ke Kepulauan Sula, di mana almarhum bertugas. Almarhum meninggal dunia tepat di usia 50 tahun. Secara pribadi dan mewakili masyarakat kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum. Mungkin tidak terasa bagi sebagian orang, tapi bagi mereka yang sadar, almarhum adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak Sahu ini yang membanggakan Sahu ini di luar daerah. Para pelayat sekalian, di tempat ini izinkan kami wakil keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan kesalahan beliau selama beliau hidup. Kami juga memohon kepada sanak saudara, teman, sahabat, andai tolan, serta seluruh masyarakat, andai beliau memiliki hutang piutang yang belum terlunasi, mohon disampaikan kepada kami dan pihak keluarga agar hal ini tidak menjadi penghalang beliau menghadap Yang Maha Kuasa. Kami juga mohon mendoakan almarhum semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah, dimaafkan segala salah dan hilaf beliau, dan kepada keluarga yang ditinggal semoga kita diberikan ketabahan, keikhlasan yang luas untuk merelakan beliau. Demikian, selamat jalan Kakanda, selamat jalan Pak Abi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan segala dosa dan salah, menerima segala amal ibadahnya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah Nasrul Hamid, korban kecelakaan speedboat bersama calon gubernur Maluku Utara Billah setelah semua di mobil dan akan dibawa ke pemakaman. Istri dan anak menyertai jenazah ke pemakaman yang terakhir.
peristirahatan yang terakhir.